Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam, Tio. Maaf Pak, tadi Pak Guru panggil saya. Betul, nak. Silakan duduk. Kasih Pak. Ya, sama-sama. Apa kabar hari ini, nak? Baik Pak. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Oke, kira-kira Tio tahu nggak apa tujuannya Pak Guru manggil Tio datang ke sini? Tidak tahu Pak. Tidak tahu ya? Oke, begini, nak. Tadi ada temanmu yang melapor ke Pak Guru kalau Tio melakukan kecurangan, yaitu membuka atau mencontek pada saat ulangan harian berlangsung. Betul atau tidak? Iya Pak, tadi saya melihat jawaban di buku pada saat ulangan Pak. Nah, kira-kira ini tindakan salah atau bukan? Salah Pak. Salah ya? Oke. Sebenarnya awalnya Pak Guru tidak terlalu percaya, nah ya. Tidak yakin kalau Tio ini melakukan hal ini. Karena setahu saya, Tio itu kan orangnya jujur, baik. Dan sesuai dengan evaluasi dari Pak Guru, selama ini kan Tio tidak pernah bermasalah ya? Iya Pak. Iya. Oke, jadi begini Tio, kita sebagai manusia memang tempatnya hilaf dan salah. Dan tujuannya Pak Guru memanggil Tio datang ke sini bukan untuk menghakimi atau mencari kesalahannya dari Tio. Tetapi tujuannya Pak Guru memanggil Tio datang ke sini ini berdiskusi dengan Tio. Ingin memecahkan permasalahan yang dialami oleh Tio sekarang ini supaya Tio tidak melakukan hal yang sama. Bagaimana? Sependapat? Sependapat ya? Nah, kira-kira terkait masalah ini, Tio kan pasti memiliki alasan kenapa sampai melakukan hal ini. Coba ceritakan dulu kepada Pak Guru. Karena tadi malam saya menonton televisi sampai larut malam sehingga lupa kalau esok nanti ada ulangan, terus tidak belajar Pak. Oh, lupa ya, lupa karena menonton ya, menonton. Oke, begini nak, menonton itu sebenarnya boleh-boleh saja karena itu kan hiburan untuk kita ya. Itu adalah sebuah hiburan, boleh-boleh saja. Tetapi kita harus tahu bahwa seorang pelajar itu tugasnya adalah belajar. Jadi meskipun sebenarnya kita tidak mengikuti ulangan harian, setiap hari sebenarnya kita itu harus tetap belajar ya. Harus tetap belajar. Kita harus tetap belajar membagi waktu supaya nanti kita itu tidak akan merugikan diri kita sendiri. Oke Tio, menurut Tio nilai apa yang tidak sesuai ketika mencontek pada saat ulangan harian? Nilai kejujuran Pak. Kejujuran ya. Nah, Tio ini sudah merasa meyakini keyakinan kelas yang sudah kita buat apa belum? Belum Pak. Belum nah ya. Seandainya misalnya Tio sudah meyakini keyakinan kelas yang sudah kita buat, lalu kira-kira bagaimana caranya Tio untuk memperbaiki kesalahannya Tio? Saya akan membagi waktu untuk belajar, Ya. bermain, serta membantu orang tua di rumah. Maka saya akan terus belajar setiap hari walaupun tidak ada ulangan. Oke, bagus. Kira-kira hal ini Tio-nya itu menjalankannya kapan? Mulai sekarang Pak. Mulai sekarang. Bagus sekali ya. Tapi perkataan Tio ini apakah atas dasar paksaan atau berkata yang baik-baik saja karena takut kepada Pak Guru? Tidak Pak, saya sadar dan akan merubah sikap saya. Serius? Serius Pak, saya akan berjanji untuk tidak melakukan itu lagi. Oke, saya bangga sekali mendengar perkataan Tio seperti itu. Namun sebenarnya tidak perlu Tio berjanji kepada Pak Guru, cukup berjanji kepada Tio sendiri. Itu salah satu wujud komitmen atau kesadaran dalam diri Tio. Marilah kita memperhatikan dan melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita buat, nah ya. Iya Pak. Ya, meskipun Tio ini melakukan suatu hal yang menurut Tio itu disukai, tetapi Pak Guru harap Tio itu tetap memanfaatkan waktu dengan sebaik-baik mungkin. Dan satu lagi, keyakinan kelas itu harus tetap dijalankan, nah ya. Iya Pak, terima kasih. Oke, jadi Tio harus berjanji dalam dirinya sendiri tidak melakukan hal ini lagi, nah ya. Mungkin ada yang ditanyakan atau ada hal yang mengganjal di hati Tio dan ingin mendiskusikan kepada Pak Guru terkait masalah itu. Tidak ada Pak, sudah cukup. Sudah cukup nah ya. Oke, jadi untuk diskusi kita pada hari ini saya rasa sudah cukup nah ya. Silakan nanti Tio pulang, hati-hati di jalan dan sampaikan salam saya kepada orang tua Tio. Iya Pak, terima kasih sama-sama. Saya ingin pergi dulu Pak, terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Permisi Pak, apakah betul Bapak memanggil saya? Betul nak, silakan duduk. Apa kabar nak? Baik Pak, Sehat ya? sehat. Alhamdulillah. Mulyati, kira-kira tahu nggak apa tujuannya Pak Guru memanggil kamu datang ke sini? Tidak Pak, Begini Mulyati, kalau Pak Guru perhatikan tadi, pada saat proses pembelajaran, kayaknya Mulyati tertidur ya? iya Pak, saya tertidur di kelas karena merasa ngantuk. Merasa mengantuk nah ya? Oke, setiap manusia memang kalau merasa mengantuk pasti tertidur. Bukan cuma Mulyati yang melakukan hal itu. Pak Guru juga pernah melakukan hal itu. Iya Pak, maaf karena saya tidur di jam pelajaran Bapak. Tidak apa-apa. Intinya pada hari ini kita akan mencari solusinya nah ya terkait masalahmu ini. Baik Pak, Pasti kamu memiliki alasan mengapa kamu tertidur pada saat Pak Guru menjelaskan di kelas. iya Pak, saya merasa ngantuk dan lelah karena tadi malam saya begadang main game sampai larut malam. Yati suka main games nah? Iya Pak, Tapi Yati tahu nggak kalau dampak negatif dari main games sampai larut malam itu apa? tahu Pak, saya terkadang susah bangun pagi dan tidak merespon saat jam pelajaran. Berarti tahu ya apa dampak dari main games ini. Berarti harus diubah nah ya. Iya Pak, Apakah Yati masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita buat nah? iya Pak, Coba sebutkan apa-apa itu. disiplin, Ya, berdoa sebelum dan setelah pelajaran, ya. berperilaku sopan Mm-mm. dan menghormati orang lain, mendengarkan guru ketika menerangkan. Iya, berarti Yati masih ingat nah ya. Nah, kalau tidur dalam kelas itu apakah itu menggambarkan sikap santun dan menghormati orang lain tidak? Tidak Pak, Tidak nah ya. iya, Tapi Yati senang nggak tidur dalam kelas? senang Pak. Senang ya. Tapi itu tidak boleh nah ya. Kira-kira bagaimana caranya Yati untuk merubah sikapnya seperti ini? Saya di rumah akan tidur lebih awal dan bukan begadang lagi, Ya, agar di sekolah tidak ngantuk dan tidak tertidur di kelas. oke, bagus sekali. Kira-kira hal ini kapan dilakukan? Mulai sekarang Pak, Mulai sekarang nah ya. Oke. Nah, kira-kira Yati mau jadi orang sukses atau tidak? mau Pak, Mau ya. Kira-kira mau jadi orang sukses itu kuncinya bagaimana? harus menerapkan perilaku di dalam kelas yang sudah kita sepakati. Ya harus meyakini atau menerapkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati nah ya. Iya Pak, Lain kali jangan melakukan perbuatan tadi nah ya. baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Oke, silakan Yati kembali ke temannya kembali untuk belajar bersama-sama. Baik Pak, saya permisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmantio, siswa kelas 8. Saya telah melakukan kesalahan atau tidak menjalankan keyakinan kelas kami, yaitu mencontek ketika ulangan harian. Saya tidak mendapatkan hukuman atau dimarahi oleh Pak Sapri. Saya ditanya alasan mengapa saya mencontek ketika sedang kemudian saya kenapa saya mencontek ketika ulangan. Pak Sapri tidak marah ketika saya memberikan alasan. Saya diminta mencari solusi atas kesalahan saya. Saya berusaha mencari solusi dengan bimbingan Pak Sapri sehingga saya dapat menemukan solusi yang harus saya lakukan. Yang Pak Sapri lakukan adalah memperkuat keyakinan kelas demi masa depan saya, dan dia mengingatkan agar saya tidak mengulangi